saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Brokarokai Sisi. Hari ini, hari Kamis tanggal 23 November, hari biasa pekan ke-33. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai ayat 44. Ketika telah mendekati dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, alangkah baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Namun, sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang waktunya ketika musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduk yang ada padamu, dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat ketika Allah datang untuk melawan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita, hidup menemukan kesempurnaannya karena belas kasih Yesus. Seorang ibu menangis ketika anak yang begitu dikasihinya tidak mendengarkannya, tidak bisa diingatkan, tidak melaksanakan apa yang disampaikannya. Bahkan ketika ia melihat anaknya tidak peduli dengan dirinya sendiri. Tangisan karena membayangkan apa yang akan dialami anaknya jika hidupnya tidak baik. Dan semua ini karena cinta yang sangat dalam. Dalam bacaan hari ini kita mendengar Yesus menangis. Mungkin kita bingung dengan perkataan Yesus menangis. Mengapa Yesus menangis? Yesus menangis mau menunjukkan rasa belas kasih kepada manusia. Ketika hendak memasuki kota Yerusalem, kota damai, ia duduk sesaat dan menangisi kota ini. Waktu itu Yesus bersama muridnya menuruni lereng gunung bukit. Yesus melayangkan pandangan ke kota Yerusalem dan menangisi kota itu. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yesus menangis karena Yesus prihatin akan nasib Yerusalem, kota suci, tempat baik Allah berdiri. Tangisan, ungkapan bela rasa dan cinta yang mendalam. Yerusalem berarti shalom, damai. Ternyata tidak tahu apa yang bisa membuat orang yang tinggal di sana mengalami kedamaian. Sungguh kontradiksi. Yerusalem kota damai justru menjadi tempat para nabi dan utusan Allah disiksa, ditolak, bahkan menemui ajalnya. Penduduk kota tidak mengenal dan tidak mau mengenal kehadiran utusan Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Kesombongan, kedegilan hati membuat mereka tidak mengalami kehadiran sang utusan Allah. Yesus menangis karena kota itu sesungguhnya indah, megah, tempat tokoh-tokoh agama, pusat ibadat Yahudi. Sejatinya itu menjadi sumber berkat, sumber sukacita, kedamaian, keselamatan bagi bangsa mereka sendiri, bahkan juga bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi penghuni kota itu keras hati, tidak mau menerima lawatan Yesus, tidak melihat rencana karya Allah bagi diri mereka yang menawarkan damai sejahtera dan menyelamatkan mereka. Saudara-saudari, seperti Yerusalem, mungkinkah Tuhan juga sedang menangisi kita karena tidak menerima lawatannya dan sibuk dengan diri kita sendiri? Mungkin kita juga seperti Yerusalem,
yang tidak merasa bersalah sehingga tetap mengulangi dosa yang sama, yang terus sibuk dengan hal-hal duniawi dan lupa akan hidup rohani yang tidak terbuka pada kasih Allah. Yesus menangis karena melihat kedegilan dan kesombongan hati kita, tetapi Yesus tetap mengasihi kita dengan bebas. Yesus tidak pernah terpaksa mengasihi kita sebagaimana sering kita lakukan dalam perbuatan kasih kita kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, hidup yang bermakna selalu berdasar pada cinta kasih Kristus yang bebas. Hidup kita akan menemukan kesempurnaannya dalam cinta kasih Yesus. Karena mengenal Yesus, maka kita akan mengalami kedamaian. Dekat dengan Yesus, kita akan mengalami kedamaian. Melaksanakan kehendak Yesus, kita akan mengalami kedamaian. Untuk itu, mari kita makin percaya dan yakin kepada Kristus. Iman kepada Yesus sebagai Putra Allah akan membawa kita pada hidup damai dan mengalami